Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, kembali kita akan menerima PBT atau singkatan dari Penuai Bible Teaching. Kita diajarkan bagaimana kita hidup di dalam kebenaran akan firman Tuhan, dan kita juga akan menerima hal yang baik, di mana ketika kita terima, kita membagikan segala berkat Tuhan itu kepada generasi kita, khususnya kepada anak-anak kita yang kita kasihi, yang kita ajarkan bagaimana anak-anak kita hidup memiliki karakter Kristus. Puji Tuhan, firman Tuhan hari ini saya beri tema tentang bagaimana kita menjadi kesaksian yang hidup di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Puji Tuhan, kita akan melihat di dalam Filipi 2 ayat 14 sampai 16. Filipi 2 ayat 14 sampai 16 dikatakan demikian, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Puji Tuhan, inilah yang dikatakan Rasul Paulus kepada sidang jemaat Tuhan yang ada di kota Filipi. Bagaimana ketika ia sudah menerima keselamatan yang luar biasa yang Tuhan Yesus kerjakan dalam kehidupannya. Begitupun juga dengan kita, saudara-saudara. Kita sudah menerima keselamatan yang luar biasa. Keselamatan yang harganya begitu mahal dalam kehidupan saya dan saudara di kayu salib itu. Dan apa yang kita lakukan sekarang ini ketika kita sudah menerima keselamatan itu, saudara percaya bahwa kita adalah umat-umat yang Tuhan sudah panggil, bahkan Tuhan juga sudah pilih kita untuk apa? Untuk menjadi saksinya, untuk memberitakan firman-Nya. Begitu juga dengan sekolah penuai. Tuhan percayakan sekolah penuai berada di tengah-tengah kami, di tengah-tengah kita yang ada di sini, saudara-saudara, bagaimana anak-anak itu dididik untuk hidup takut akan Tuhan. Nah, ini adalah suatu warisan yang benar-benar kita berikan kepada anak-anak didik kita, saudara-saudara, yang awalnya kita diperlengkapi oleh firman Tuhan, kita selalu beribadah kepada Tuhan, mulai dari guru-guru, staf, karyawan yang ada, sehingga semua kita bisa impartasikan kepada anak-anak didik kita. Ya, anak-anak kita semakin hari semakin kuat di tengah-tengah tantangan yang ada di zaman sekarang ini, saudara-saudara. Kita meyakini mereka, anak-anak yang kita layani, mereka memiliki kehidupan yang berkemenangan. Mereka tidak mudah dikalahkan dengan ilah-ilah zaman sekarang ini. Mereka pun tidak akan kehilangan keselamatan yang Tuhan berikan bagi semua umat manusia. Tidak terkecuali bagi anak-anak yang kita layani sekarang ini. Kita yakin dan kita mau supaya anak-anak ini semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara. Ternyata, saudara, membangun iman itu tidak hanya berguna bagi keselamatan yang ada, tetapi membangun iman itu juga punya dampak yang lain. Kalau kita perhatikan ayat-ayat tadi, di Filipi 2 ayat 15 bagian A, hidup kita tidak dicemari oleh dosa. Dunia yang semakin hari semakin jahat, sehingga hidup kita tidak beraib dan tidak bernoda di tengah-tengah dunia ini. Maksudnya di sini, ya, seperti seorang pengantin wanita yang menjaga kehidupannya, ya, sebelum dia akan bertunangan dengan pengantin pria yang adalah gambaran Yesus sendiri. Seorang wanita itu harus memperlengkapi, harus bersih, baik juga jubah pengantinnya juga harus indah, kelihatan indah, baik, bersih, ya, tidak ada aib, tidak ada noda. Begitu juga dengan kehidupan kita sebagai manusia. Umat-umat Tuhan, umat-umat percaya, kita pun jangan sampai kita memiliki hal-hal yang
tidak menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Di ayat yang kedua bagian 15b, di situ dikatakan hidup kita menjadi saksi Kristus yang baik. Ya, digambarkan seperti bintang yang bercahaya di tengah dunia yang gelap ini. Bintang yang bercahaya, yang menyinarkan, ya. Ya, jadi tidak kalau kegelapan kan banyak orang tidak suka dengan kegelapan, tapi kalau ada terang itu serasa semuanya terbuka, semuanya ada jalan, semuanya ada sukacita dalam kehidupan mereka. Jadi kehidupan juga kita sebagai anak-anak Tuhan bisa menjadi dampak buat banyak orang, menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dan inilah kerinduan Yesus Kristus di dalam gerejanya. Bukankah saudara dan saya adalah gereja Tuhan? Bukankah saudara dan saya adalah bait Allah yang kudus? Itulah kehidupan kita, saudara-saudara. Dan Tuhan mau, kerinduan Tuhan di dalam gerejanya, Ia turun, mati, dan bangkit bagi kita semua dengan harapan apa? Supaya saudara dan saya menjadi gereja sempurna seperti Kristus. Bahkan Yesus berkata dalam firman Tuhan, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga, dialah sempurna. Jadi kita bisa sempurna. Bagaimana kita dapat merasakan bahwa kita sudah sempurna? Kita tidak bisa menilai diri kita sendiri. Kesempurnaan itu yang hanya bisa dinilai oleh Yesus sendiri. Wahyu 11 ayat 1, dia akan membawa tongkat pengukur dan mengukur bait Allah. Kehidupan kita akan diukur, apakah kehidupan kita sesuai dengan standarnya Tuhan atau tidak. Baik saudara-saudara, ketika kita menjadi gereja yang sempurna seperti Kristus, ya, mengapa kita diminta agar kita bertumbuh di dalam iman, dalam kepercayaan kita kepada Tuhan? Jawabnya, karena Yesus ingin kita menjadi gereja yang sempurna. Jadi kesempurnaan itu ada pembaharuan demi pembaharuan, ada peningkatan rohani yang dialami oleh orang-orang percaya. Jadi yang dimaksud dengan tiada beraib dan tiada bernoda, tidak lain juga itu adalah gereja sempurna. Mengapa kita harus bertumbuh menjadi sempurna sama seperti Kristus? Kembali lagi pertanyaan ini dilontarkan pada saudara dan saya. Karena apa? Yang pertama, dunia akan dikuasai oleh antikris. Bagaimana antikris itu akan menguasai dunia? Saya akan memberikan satu ayat ini. Di sini ada dua ayat di sini dalam Matius 24 ayat 21 sampai 22. Di situ dikatakan, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan ada terjadi lagi. Nah, kejadian-kejadian ini saudara-saudara dikatakan akan terjadi siksaan-siksaan yang dahsyat belum pernah terjadi. Dikatakan, kalau kita dapat melihat akhir-akhir ini, mungkin kita mendengar ataupun kita melihat di sosial media yang ada bagaimana siksaan-siksaan terhadap anak Tuhan, ya, di negara Nigeria, bahkan di negara Sudan, di negara-negara lain manapun. Saudara-saudara, ini adalah tantangan gereja kita, saudara-saudara. Tantangan gereja di akhir zaman. Ya, kalau tidak ada pendirian di dalam Tuhan, kita akan tergerus dengan hal-hal yang jahat di dunia ini, saudara-saudara. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Mereka yang sudah mendahului kita. Ya, sepertinya memang kehidupan sekarang, ya, waktu itu berputar cepat sekali saudara-saudara. Kita juga dapat melihat orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang percaya yang kita dapat mengakui bahwa mereka itu adalah pembela Kristus, mereka itu adalah mereka yang menjadi tiang-tiang gereja. Tetapi kenapa kita melihat mereka Tuhan panggil secepat itu? Tuhan tidak mau anak-anak Tuhan yang Tuhan pilih itu disesatkan oleh ilah-ilah dunia sekarang ini. Oleh sebab itu, ya, Tuhan panggil mereka. Dan ini adalah suatu rencana Tuhan. Kita juga tidak tahu, saudara-saudara, apakah ini juga rencana Tuhan. Saya meyakini bahwa orang-orang yang ada di dalam Tuhan, ketika mereka Tuhan panggil, mereka sudah mendapatkan mahkota kehidupan. Ya, saudara,
Yang kedua, mengapa kita harus membangun iman kita menjadi membangun iman kita sebagai iman yang percaya, supaya apa? Supaya kita menjadi terang dunia bagi saksi, untuk menjadi saksi Tuhan Yesus Kristus. Nah, untuk kita menjadi saksi, untuk kita bertumbuh dalam iman kita, firman Allah menjelaskan kita hidup di dalam angkatan yang generasi atau manusia yang bengkok hatinya. Bengkok ini dari bahasa Yunaninya dikatakan skulios. Apa arti skulios ini? Generasi manusia yang cara hidupnya itu sesat. Kita tahu banyak yang sudah disesatkan oleh berbagai macam hal, saudara-saudara. Sesat ini berarti berbelok dari jalan Tuhan atau berbelok dari jalan yang lurus. Seharusnya dia mengikuti Tuhan, tetapi dia harus belok ke arah yang mungkin dia merasa bahwa inilah yang menguntungkan buat dirinya sendiri. Padahal dia tahu bahwa walaupun jalan itu sempit, tetapi ketika itu lurus di hadapan Tuhan, itu berkenan di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Hosea 14 ayat 10 dikatakan, sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus, dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Jalan Tuhan adalah lurus. Jalan Tuhan yang terbaik bagi setiap anak Tuhan. Yang kedua, dalam pengertian skolios ini adalah terbalik, yang mana orang benar dikatakan salah, yang mana yang salah dikatakan benar. Begitu juga dalam hal mereka yang korupsi. Mereka bisa bebas, sehingga orang yang jujur bisa juga dipenjarakan. Ada keterbalikan. Firman Tuhan juga berkata bahwa dalam pengadilan tidak ada keadilan. Jadi di dunia ini tidak ada yang bisa kita katakan bahwa akan menjadi lebih baik. Tidak. Dunia ini kan semakin hari semakin jahat. Dan sebab itu, saudara-saudara, kalau kita tidak membangun kekristenan kita, maka dengan mudah orang sekitar kita membengkokkan pendirian kita. Kita juga harus mengajar anak-anak kita supaya mereka juga tidak mudah dibengkokkan oleh ilah-ilah zaman sekarang. Ya, mereka harus makin bertumbuh di dalam Tuhan. Mereka tidak mudah tergerus oleh ilah-ilah zaman sekarang ini. Puji nama Tuhan. Demikianlah perenungan firman Tuhan hari ini, saudara-saudara. Sekali Yesus tetap Yesus, beriman, berilmu, berkarakter, bertalenta. Tuhan Yesus memberkati.